Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa lagi di dalam renungan pagi kita 15 Januari 2022 dan tepat pada hari ini adalah hari Sabat Tuhan Allah, hari yang kudus dan diberkati. Saya juga bersyukur oleh karena berangsur boleh memiliki kesehatan yang baik. Dan pada pagi hari ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kita Harus Rindu Untuk Mengenal Dia. Kita harus rindu untuk mengenal Dia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami semua, dan khususnya kepada hamba-Mu yang hendak membagikan firman-Mu di pagi hari ini. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami semua. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini 15 Januari 2022 dengan judul Kita Harus Rindu Untuk Mengenal Dia. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sekali lagi, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita tidak punya waktu terbuang. Kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kasihan akan ditutup. Paling lama kita hanya mempunyai masa kehidupan yang singkat sekarang ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi anak panah kematian akan menusuk jantung kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi dipanggil untuk meninggalkan dunia dengan segala keinginannya. Kekekalan terbentang di hadapan kita. Tirai akan segera disingkapkan. Tetapi hanya beberapa tahun lagi, maka kepada setiap orang yang sekarang terbilang bersama orang yang hidup, perintah itu akan diumumkan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia berbuat jahat terus. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Apakah kita sudah bersedia? Apakah kita sudah berkenalan dengan Allah, penguasa surga, pembuat hukum, dan dengan Yesus yang diutus, yang ia utus ke dunia ini sebagai wakilnya? Setelah selesai tugas kita dapat mengatakan bersama Yesus teladan kita, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Malaikat Allah berusaha menarik perhatian kita dari diri dan dari perkara-perkara duniawi. Kiranya mereka tidak berusaha dengan sia-sia. Pikiran harus dipusatkan pada Allah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kita harus berusaha mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat dari hati alamiah kita. Usaha kita, penyangkalan diri, dan ketabahan kita haruslah sebanding dengan nilai tak terbatas yang harus kita kejar. Hanya dengan mengalahkan sebagaimana Yesus telah kalahkan, maka kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Pengetahuan akan Allah sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya adalah pengetahuan yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Biarlah orang muda menjadi firman Allah, makanan bagi pikiran dan jiwa. Sekali lagi, biarlah orang muda menjadikan firman Allah makanan bagi pikiran dan jiwa. Jadi saudara, rindu untuk mengenal Yesus itu penting sekali. Rindu untuk mengenal Yesus itu penting sekali. Pertanyaan kita untuk akhir zaman ini, kita tahu bahwa semua terjadi. Bencana, kelaparan, peperangan, bahkan penyakit sampar, virus mematikan. Dan kita semua harus hadapi itu. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita sedia bagi kedatangan Yesus? Oleh karena semua tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus telah terjadi.
Dan sementara terjadi adalah Injil disebarluaskan ke seluruh dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bersedia bagi kedatangan Yesus? Apakah kita sudah berkenalan dengan Allah? Apakah kita sudah mengenal hukum-hukumnya? Apakah kita sudah mengenal Yesus yang telah Allah utus di dunia ini? Ingat saudara, Yesus ketika ada di dunia, dia menampilkan dalam dirinya, dalam tabiatnya, sifat-sifat hukum Allah itu. Dan sifat hukum Allah itu adalah kasih adanya. Sifat hukum itu kita dimampukan untuk menurutinya. Dan hukum itu akan mengarahkan hidup kita untuk mengenal Yesus, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Dia. Tantangan kepada kita di pagi ini adalah, sudahkah kita bersedia bagi kedatangan Kristus yang kedua kali? Caranya adalah, bagi orang tua, bagi orang muda, firman Tuhan harus menjadi landasan, harus menjadi makanan setiap hari bagi pikiran dan bagi jiwa kita. Dengan demikian saudara, kita akan mengenal Dia. Banyak orang yang mungkin dia seorang misionari, mungkin dia seorang pendeta, mungkin dia seorang penatua gereja, tetapi tabiatnya tidak mencerminkan tabiat Kristus. Maka itu berarti dia belum mengenal Yesus dengan baik. Caranya mengenal Yesus adalah datang pada firman-Nya, rajin setia belajar firman-Nya, maka kita akan dengan dalam mengenal siapa Yesus itu. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kuasai hati kami, pikiran kami, agar kami lebih mengenal Engkau. Dan kalau pengenalan akan Engkau terjadi dalam diri kami tetap setia, dan waktu Engkau datang kami diselamatkan bagi kerajaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.